Selamat pagi. Langsung aja. Di sini saya akan menjawab untuk tugas belajar di luar kelas hari ke-27, di mana hari 27 itu adalah pertanyaan BBB tema prioritas dalam proses membimbakan. Dan untuk yang pertama itu adalah kegiatan apa yang harus diprioritaskan untuk nomor 1.1, yaitu dalam pembimbaan. Mengapa dan jelaskan. Membimbakan itu pasti berkaitannya dengan baca-bacaan, bermain baca-bacaan, kegiatan baca-bacaan, bermain baca-bacaan, seperti kayak misalkan kita di dalam kelas sambil bermain-main, berdialog dan bermain kayak pas pertama kita masuk berdialog aja, seperti kayak kakak sudah MAKAN belum makan, itu juga udah termasuk kayak permain baca-bacaan itu di situ gitu. Nah, ketika kalau misalkan baca-bacaan juga anak ada gambar kalau misalkan ada gambar kan anaknya pasti semangat nih, wah ini gambarnya apa ya, di sini gambarnya misalkan ini ada gambar apa, ada gambar pipi nih, misalkan di sini ada gambar pipi ini apa, ini pipi hurufnya misalkan PI pipi ya. Kalau misalkan kita belajar baca-bacaan tanpa ada gambarnya, itu pasti anak juga mungkin ada merasa boring ya. Kalau misalkan orang dewasa aja, kalau misalkan belajar, kalau misalkan nggak ada gambar, kadang kita malas bacanya gitu, pasti minatnya itu kurang. Nah, kalau misalkan di sini kan proses membimbakan, mengapa itu pasti kan itu poin utamanya, itu pasti itu adalah kegiatan baca-bacaan atau bermain baca-bacaan, seperti itu. Dan untuk nomor 2-nya itu adalah kapan motivator mengajak anak bermain baca-bacaan dalam proses bimba distance learning. Itu dilakukan, itu baca-bacaan itu sebenarnya dilakukan secara dari awal dialog pertama kita pas masuk. Kalau misalkan kayak di kelas nih, siapa di sini yang udah makan? MAKAN makan. Saya Bung Guru. Wah, makan apa? Makan NASI apa makan ROTI? Itu juga udah termasuk kayak misalkan proses bermain baca-bacaan. Dalam awal itu udah termasuk dalam proses bermain baca-bacaan gitu, seperti itu. Ketika dari awal seperti itu udah, nah kita langsung masuk ke intinya, di mana intinya itu adalah benar-benar bermain baca-bacaan. Ketika kita belajar baca, udah selesai baca, terus kita belajar tulis, pasti kita balik lagi ke baca-bacaan itu diulangin lagi gitu. Dan untuk nomor 3-nya itu adalah, sudahkah Anda menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan dalam proses bimba listening learning itu? sudah kayak misalnya kayak berdialog, kayak sudah, karena dari awal pertama masuk di kelas, percakapan kayak berdialog, mandi, makan, gosok gigi, GIGG itu udah termasuk bermain baca-bacaan dalam proses bimba listening learning. Dan untuk nomor 4-nya itu, sebutkan manfaat dari kegiatan bermain baca-bacaan. Itu anak akan semakin semakin tumbuh minat bacanya. Kalau misalnya kita baca-bacaannya kurang nih, maksudnya kurang di jadi anak fokusnya tuh ke, misalkan anaknya senang mewarnai baca cerita, terus ketika kan diajak main baca-bacaan anaknya nggak mau, itu kan udah nggak mau, maksudnya udah kurang gitu. Tapi kalau misalkan kita motivatornya ngajak, ayo kak, sambil misalkan menggambarnya, sambil kita sambil bacanya seperti apa, kayak misalkan kayak di apa hurufnya, roti, ROTI, roti itu. Dan untuk yang terakhir itu ada nomor 5, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-baca dalam proses bimba DL? Itu adalah berarti tujuan bimbanya itu tidak tercapai. Terus merampas hak anak, karena dalam itu kan hak anak itu kan baca-bacaan. Balik lagi ke awal, itu kan menumbuhkan minat baca menumbuhkan minat baca dan belajar anak itu kan menumbuhkan minat baca. Jadi kan kalau misalkan nggak diterapkan si ininya baca-bacaannya, anak nggak mungkin ada tumbuh minat baca-bacanya. Terus lagi juga tidak
apa, ketika anak nggak mau baca, terus misalkan pada anak tidak tumbuh, orang tua juga jadi tidak yakin nih. Maksudnya kan pasti kan orang tua ditanya nih, apa coba tadi belajar apa sama ibu guru, ini gambar apa, misalkan gambar gigi, apa hurufnya gigi, tapi anaknya nggak tahu, pasti orang tuanya juga nggak bakalan nggak yakin gitu. Dan untuk tugas di luar kelas hari ke-27 saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata ada kata-kata yang kurang jelas atau misalkan jawaban yang kurang pas, mohon dikoreksi. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.